Gangguan-gangguan terhadap kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai dan sejuk itu sekarang muncul dari kelompok-kelompok ekstremis, radikalis. Nah, kita sekarang bekerja sama penyelesaian persoalan-persoalan radikalisme. Kami di sini membicarakan beberapa isu keamanan, antara lain masalah deradikalisasi, masalah-masalah kontra radikalisme. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka, tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kami keluarga dari para korban, yang sangat kami sesalkan salah satunya adalah kami sangat tidak terima dengan keadaan ini. Berharap besar kepada negara Indonesia untuk menegakkan hukum secara benar. Sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Alat-alat bukti yang ada, CCTV di dalamnya, ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana. Memang ada 3 rangkaian server yang ada. Penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Ana mau kasih tahu buat ente orang bahwa negara ini bukan milik habaib. Negara ini milik rakyat Republik Indonesia. Ente mau jadi habaib, jangan jadi penjilat, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengecut. Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu pada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat Pak, tidak usah takut. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ya betul, itu rekaman suara dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang, bayi 2 orang, ada perempuan di situ. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu teknik klasik menjadikan mereka benteng. Itu cucu beliau, cucu Habib Rizik, nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam 1:30 malam itu enggak, apa karena besok pagi mau pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Wajar. 1:30 malam itu nggak masuk akal saya. Itu teknik untuk melindungi, satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam 1:30 malam, gimana caranya melihat. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Ada bukti tentang voice note. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta-faktanya. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Melarikan diri, meninggal dunia kepada saudara MRS agar mematuhi hukum karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas.
disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'ala shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana.
Siap lengserkan? Takbir. Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam, tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys.
Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mengunjungi dan berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat di Saudi Arabia. Saya hari ini sudah berada di Riyadh. Tepatnya saya sekarang bersama Pak Hamdan Zulfa. Ini ada di daerah Diriyah, yaitu satu tempat bersejarah di mana pertama kali kerajaan Arab Saudi didirikan dari tempat ini. Nah, kunjungan saya ke Saudi Arabia adalah dalam rangka menjalin kerjasama yang sifatnya politis, bahkan juga teknologis, digital, mengenai pengembangan atau pembangunan Islam moderat atau moderasi Islam. Karena kami berkeyakinan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu akan menimbulkan kenyamanan-kenyamanan bagi seluruh umat manusia di dalam hidupnya. Nah, gangguan-gangguan terhadap kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai dan sejuk itu sekarang muncul dari kelompok-kelompok ekstremis, radikalis. Nah, kita sekarang bekerja sama di dalam pemikiran dan teknologi dengan pihak kerajaan Arab Saudi, Islam Jalan Tengah. Namanya Wasatiyah Islam atau Islam Wasatiyah. Nah, kami sudah berkunjung ke kantor Iktidal, satu pusat studi dan pengembangan serta penyelesaian persoalan-persoalan radikalisme melalui kajian dan alat-alat teknologi digital yang canggih. Kemudian juga saya akan bertemu dengan pimpinan Rabitoh Alam Islami. Saya dari Indonesia, selain bersama rombongan pemerintah, beberapa menteri dan duta besar, saya ditemani oleh 3 pimpinan ormas Islam. 1, Pak Hamdan Zulfa. Profesor Hamdan Zulfa adalah Ketua Umum Syarikat Islam yang dulu didirikan oleh H.W.S. Cokroaminoto pada tahun 1905. Kami di sini membicarakan beberapa isu keamanan, antara lain masalah deradikalisasi, masalah-masalah kontra radikalisme, dan apa yang kita lihat di Arab Saudi mengembangkan satu pendekatan teknologi yang sangat luar biasa yang menganalisis berbagai ucapan-ucapan dan informasi melalui media sosial dan pemanfaatan media sosial untuk membangun isu-isu kontra radikalisme dan membangun Islam moderat, Islam wasatiyah. Saya kira bagus sekali untuk kita belajar. Kita juga sudah memiliki sebenarnya BNPT, dan apa yang kita lihat di sini adalah pemanfaatan teknologi yang sangat bagus untuk menangkal isu-isu radikalisme. Wadang nanya, Habib, bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Saya punya 15 perkara. Setiap perkara ada 3 pasal. 3 pasal kali 15 perkara, 45 pasal.
Jangan-jangan gara-gara ceramah di Masjid Amtal malam ini nambah 1 pasal lagi. Loh kok bisa begitu Habib? Nah bagaimana nggak bisa begitu? Ini sekarang di negeri kita nih, kalau ada semut lewat nih, ditanya sama petugas, semut diinjak nggak sama Habib Rizik? Terus semut bilang, diinjak, lapor. Semut bilang, ya tapi kan Habib nggak sengaja, udah lapor. Bayangin, sampai semut aja disuruh lapor. Tapi saya mau tanya, takbir, takbir. Enggak, kita enggak peduli saudara, jangankan 15 perkara, 1.500 perkara silahkan digelar, kita tidak akan mundur selangkah juga saudara. Takbir, takbir. Habib hati-hati nanti dibunuh. Takut. Maka itu saya mau ingatkan kepada umat Islam, jangan pernah mundur. Walaupun Habibnya dibunuh, kiainya dibunuh, ustadznya dibunuh, gus-gusnya dipenjara semua, umat Islam tetap harus bangkit, tegakkan yang hak, bela Islam, tegakkan hukum Allah saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Malam hari ini seorang Habib dibunuh saudara karena bela Islam. Besok ribuan Habib yang lainnya akan bangkit kembali melanjutkan perjuangan. Takbir. Malam hari ini seorang kiai saudara, seorang ulama dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan kiai, ribuan ulama akan bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Takbir, takbir. Yang berjihad, jangan Allah larang, jangan merasa lemah, jangan merasa nggak berdaya. Terus Allah kasih rahasia kepada kita, Allah bongkar rahasia musuh saudara. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu ya'lamuna kama ta'lamun, sakit juga seperti sakitnya kamu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, bahkan kamu masih punya harapan dapat ridho Allah, dapat surga Allah. Ini yang mereka nggak punya harapan saudara. Allah kasih tahu kita, kalau kita sakit lawan musuh lebih sakit dari kita saudara. Kita pusing, musuh lebih pusing. Kita pusing mikirin musuh lebih pusing lagi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh lebih takut dari kita saudara, sampai terkencing-kencing. Percaya gak? Percaya gak? Jadi kenapa kita mesti takut lawan musuh saudara? Habib, musuh kan bisa nyulik kita, ya kan kita bisa nyulik musuh juga. Habib, musuh bisa melukai kita, kita juga bisa melukai musuh. Habib, musuh bisa bunuh kita bisa bunuh musuh. Betul? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan saudara. Kenapa mesti takut? Enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua belum tentu kena semua saudara. Betul? Betul? Wah, dia ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal sahidnya kapan goblok? Lu mau kebal apa mau mati sahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati sahid? Kebal apa mati sahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah. Betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir,
Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir. 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 Sallu ala nabi. Tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam, saudara, menghancurkan Islam di negeri ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe
Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan.